Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kapal-kapal angkatan laut telah berada di pantai Pulau Elbaf karena mereka mendapat misi untuk membantu para kesatria suci dan membawa anak-anak raksasa dari negeri itu. Di sini kita bisa melihat panel-panel yang mirip seperti di Pulau Egghead yang lalu, di mana para Vice Admiral diperlihatkan di atas kapal mereka masing-masing. Ketika admin Teraokun melihat angkatan lautnya ada di sana, sebagian dari mereka adalah karakter baru, sedangkan sebagian lain merupakan karakter lama seperti Onigumo. Walau telah berada di perairan Pulau Elbaf, mereka masih belum memasuki pulau, karena mereka sedang menunggu seorang admiral bersama dengan armada lain yang masih dalam perjalanan. Seperti yang sering admin Teraokun jelaskan, tidak sembarangan untuk bisa memasuki Pulau Elbaf, apalagi di sana ada seorang Yonko, sehingga para marinir itu perlu menunggu kedatangan dari seorang admiral terlebih dahulu. Para raksasa yang ada di bar pelabuhan pun terkejut ketika melihat dari kejauhan ada pasukan angkatan laut di perairan dekat pulau mereka itu. Wanita pemilik bar pun segera menghubungi dunia matahari untuk memberitahu hal tersebut, tapi dia malah mendapat kabar bahwa dunia matahari juga sedang dalam keadaan kacau. Dengan begitu, wanita pemilik bar pun semakin khawatir akan nasib dari Pulau Elba. Kemudian, beberapa raksasa dari dalam bar pun pergi ke pantai untuk berbicara langsung dengan para marinir yang ada di atas kapal. Mereka menggunakan denidmushi pengeras suara agar bisa terdengar oleh para marinir. Kapal yang ada paling depan milik Vice Admiral Onigumo pun mendengar ucapan dari raksasa itu, sehingga dia pun mulai berkomunikasi dengan para raksasa yang ada di sana. Seorang raksasa bertanya, apa tujuan dari para marinir ada di Pulau Elbaf? Onigumo pun menjawab, angkatan laut datang untuk memburu bajak laut topi jerami. Si raksasa lalu bertanya lagi, mengapa mengirim pasukan besar ke negeri mereka untuk memburu orang luar seperti topi jerami. Onigumo pun menjelaskan lagi, ada dua alasan mengapa angkatan laut harus melakukan hal ini. Pertama, karena untuk menghadapi Yonko memang dibutuhkan kekuatan tempur yang besar. Kedua, dengan sinis Onigumo bilang, mereka sudah mendengar kabar bahwa di Pulau Egghead yang lalu, Luffy mendapat bantuan dari para raksasa Elbaf. Maka angkatan laut harus berjaga-jaga untuk datang ke Pulau Elbaf, sebab mungkin saja pihak raksasa lagi-lagi akan membantu si topi jerami itu dan melawan angkatan laut. Jadi memang dibutuhkan persiapan pasukan yang sangat banyak. Ketika keadaan mulai memanas, tiba-tiba dari kejauhan di belakang mereka terlihat ada kapal yang baru datang. Awalnya, para marinir mengira itu adalah kapal admiral bersama dengan armada yang dia bawa. Karena seperti yang admin Teraokun jelaskan tadi, mereka masih menunggu seorang admiral datang ke sana. Tapi ketika kapal itu semakin dekat, rupanya itu adalah kapal biasa, bukan kapal milik angkatan laut. Dan juga kapal itu hanya ada satu, bukan armada seperti yang mereka kira. Saat marinir bertanya-tanya siapa yang datang dengan kapal tersebut, mereka melihat ada 3 orang tua di kapal itu. Namun tentu itu bukan orang tua biasa. Rupanya di kapal itu ada Rayleigh bersama dengan 2 mantan kru Roger yang lain. Dari yang admin Teraokun lihat, di kapal itu ada Rayleigh, Sigul, dan Sunbel. Mereka datang atas panggilan dari Skopper Gaban. Gaban ingin mengumpulkan para mantan kru Roger, sebab mereka memang harus menyambut sang Joyboy yang baru. Dari informasi dan poster yang ada, jelas bahwa Luffy merupakan pengguna kekuatan Nika, yang artinya dia adalah Joyboy yang baru pada masa ini. Bajak laut Roger bertugas untuk menuntun Luffy agar bisa memahami identitas asli kekuatan yang dia miliki. Jadi tujuan kedatangan Rayleigh dan kawan-kawan itu berkaitan dengan Luffy. Secara kebetulan mereka tiba saat situasi sedang kacau. Bahkan saat ada banyak kapal marinir tengah berada di perairan Pulau Elbaf. Jadi tentulah orang-orang itu tidak bisa diam saja dan akan melibatkan diri dalam konflik yang sedang terjadi. Saat melihat situasi di sana sedang panas, Rayleigh segera mengeluarkan Hoshoku Haki yang besar untuk membuat banyak orang lemah di kalangan marinir langsung tumbang. Tanpa berlama-lama, para kru Roger lain seperti Sigul dan Sunbel langsung melompat ke kapal-kapal angkatan laut untuk menyerang mereka secara langsung. Serangan para kru Roger itu sangat cepat dan sangat kuat, sehingga marinir bahkan tak ada kesempatan untuk melapor ke markas pusat angkatan laut. Para Vice Admiral di sana pun mulai melawan balik. Sebenarnya, ketika dulu admin Teraokun membaca arc Marineford, aksi-aksi dari para Vice Admiral itu cukup menarik. Mereka
memiliki kemampuan yang unik seperti buah iblis dan teknik bela diri. Tapi kekuatan para mantan kru Roger yang mereka hadapi saat ini tentu jauh lebih besar, sehingga para Vice Admiral itu langsung kalah dalam waktu singkat. Pada akhirnya, Onigumo menjadi satu-satunya angkatan laut yang tersisa di sana. Rayleigh pun melompat naik ke atas kapal Vice Admiral itu. Onigumo bertanya, apa tujuan Rayleigh mendatangi Pulau Elbaf? Rayleigh bilang, dia juga punya pertanyaan yang sama untuk angkatan laut. Tapi Rayleigh paham, sepertinya tanya jawab di tengah keadaan sekarang tidak ada gunanya sama sekali. Rayleigh pun mengambil ancang-ancang untuk melancarkan suatu serangan. Onigumo juga segera memakai kekuatan buah iblisnya untuk memunculkan tangan laba-laba dari punggungnya. Setiap tangan itu memegang pedang masing-masing. Kemampuan ini sudah pernah dia perlihatkan di Perang Marineford 2 tahun lalu, seperti yang admin Torakun sebutkan tadi. Rayleigh dan Onigumo pun melancarkan serangan secara bersamaan. Namun naas bagi sang Vice Admiral, tebasan Rayleigh yang memadukan Hoshoku Haki dan Bushoshoku Haki yang sangat kuat terlalu kuat bagi dirinya, sehingga semua pedang Onigumo patah dan dia pun langsung tertebas. Hal itu pun membuat Onigumo seketika langsung tumbang. Ketika admin Torakun melihat tebasan yang dipakai oleh Rayleigh ini, tebasan itu memiliki tema kegelapan. Mungkin inilah alasan mengapa Rayleigh dijuluki Raja Kegelapan, karena nama-nama jurusnya berkaitan dengan kata kegelapan. Para raksasa yang ada di tepi pantai tak percaya akan apa yang mereka lihat. Mereka sangat terkejut karena pasukan besar angkatan laut kalah dengan begitu mudahnya oleh beberapa orang tua saja. Para raksasa itu pun bertanya, siapa orang-orang tersebut? Rayleigh menjawab, mereka adalah teman dari Skopper Gaban. Jadi mereka bukan musuh, sehingga para raksasa itu bisa merasa tenang. Rayleigh dan kawan-kawan pun segera masuk ke dalam bar untuk minum-minum terlebih dahulu sambil menunggu para mantan kru Roger yang lain datang. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan ruang otoritas di Mary Joyce. Di sana para Gorosei dihubungi oleh Vegapunk York dari Pulau Egghead. Gorosei pun bertanya ada apa, lalu sambil terengah-engah, York menjawab sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi di Pulau Egghead. Baru-baru ini, ada penyusup yang datang mengacau dan sekarang Mother Flame telah hilang entah kemana. Hal itu tentu membuat para Gorosei kaget sekaligus marah, karena Mother Flame sangat penting bagi pemerintah dunia. Admin Torakun memahami kemarahan Gorosei itu, karena Mother Flame adalah bahan bakar untuk senjata kuno Uranus, sehingga menghilangnya benda seperti itu adalah masalah yang sangat besar. York meminta maaf dan bilang dia bisa membuat Mother Flame yang baru, tapi tentu itu akan perlu waktu yang lama. Dia juga bingung siapa yang sudah mengambil Mother Flame, bagaimana orang itu tahu bagaimana cara mengambil benda panas tersebut. Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepala York. Gorosei pun mulai menenangkan diri. Mereka berkata segera buat yang baru dan mereka akan mengirim tim untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa pelaku yang mencuri Mother Flame itu. Admin Torakun menduga setelah ini para Gorosei pun pasti akan dimarahi oleh Im Sama. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan situasi panas yang terjadi di Pulau Hachinosu. Seperti yang admin Torakun bahas sebelumnya, Ben Beckman sudah menerobos ke pelabuhan Pulau Hachinosu. Dia telah menembak Shiryu dan Jesus Burgess dengan peluru full haki, sehingga sekarang mereka terluka cukup parah. Avalu Pizarro menggunakan lengan pulaunya untuk membawa mereka berdua yang sedang terluka itu ke markas tengah, supaya bisa dirawat oleh Dokyo di tempat itu. Dokyo sebenarnya dokter yang cukup bagus dalam menangani luka-luka parah, terutama spesialisnya adalah soal racun. Namun luka yang diterima oleh Shiryu dan Burgess ini adalah murni dari efek haki, sehingga cukup sulit bagi Dokyo untuk menyembuhkan luka-luka itu. Dia bilang butuh waktu beberapa jam untuk bisa menyembuhkan luka tersebut. Namun Shiryu tidak mau menunggu terlalu lama karena dia ingin ikut bertarung lagi mengingat situasi saat ini sedang sangat genting. Kuzan yang ada di sana pun berkata dia akan mencoba menghentikan pendarahan mereka berdua. Kuzan akan membekukan luka-luka Shiryu dan Burgess agar pendarahan di area luka itu berhenti, sehingga untuk sementara ini mereka masih bisa ikut bertarung lagi. Kuzan menjelaskan dulu juga saat dia berduel melawan Akainu selama 10 hari di Pang Hazard, dia sering membekukan luka-lukanya agar bisa melanjutkan pertarungan. Meski pendarahannya berhasil dihentikan, tapi rasa sakitnya masih akan tetap ada. Jadi Kuzan berkata, luka dari Shiryu dan Burgess masih akan tetap terasa sakit. Burgess pun bilang, itu tidak masalah selama mereka masih bisa bangkit lagi. Kuzan pun menggunakan teknik yang bernama STM Capsule, namun berukuran lebih kecil. Tekniknya itu difokuskan ke area luka dari Shiryu dan Burgess. Untuk yang sudah lupa, admin Torakun akan mengingatkan kalian kembali bahwa teknik Ice Time Capsule ini adalah teknik yang digunakan oleh Kuzan untuk membukukan Saul di Pulau Ohara dulu. Teknik itulah yang membuat Saul sampai saat ini masih hidup. Kurohige pun berkata, untung saja dia memiliki kru seperti Kuzan. Dia lalu bilang kepada yang lain untuk berhati-hati pada musuh yang akan datang ini. 3 orang yang paling harus diwaspadai adalah Shanks, Ben Beckman, dan Garp. Untuk serangan jarak jauh, yang harus diwaspadai adalah Ben Beckman. Untuk serangan jarak dekat,
Yang harus diwaspadai adalah Garp. Sedangkan Shanks, baik serangan jarak dekat maupun jarak jauh, dua-duanya harus sangat diwaspadai. Karena teknik tebasan dan haki milik Shanks bisa digunakan dari jarak jauh maupun jarak dekat. Baru sejak Kurohige bilang begitu, tiba-tiba dari kejauhan, Shanks menggunakan Hoshoku hakinya untuk menyerang Kurohige. Ketika Admiral Kun mengingat kembali, ini adalah teknik yang sama yang Shanks gunakan untuk menyerang Admiral Ryokugyo kemarin. Pada saat itu di Pulau Wano Kuni, Shanks yang masih berada di atas kapal menyerang Ryokugyo yang berada di ibu kota bunga. Kini Shanks yang masih berada di kapal juga menyerang Kurohige yang sedang berada di ruangan tengah markas Pulau Hachinosu, sehingga Kurohige merasa sangat kesakitan. Para kru yang melihat itu pun heran dan mencoba mendekati Kurohige. Namun Kurohige bilang jangan dulu mendekat. Jika mendekat, mereka juga akan terkena Hoshoku haki tersebut. Sepertinya Shanks memang ingin mengintimidasi Kurohige dulu sebelum pertarungan dimulai. Beralih ke Pulau Elbaf lagi, diperlihatkan dunia matahari. Skopper Gaban masih terlibat percakapan dengan Sao di tempat itu. Sementara mereka berbicara, Gaban merasakan bahwa Rayleigh dan kawan-kawan sepertinya sudah berada cukup dekat. Dalam hati, Gaban berkata permainan takdir akan membawa teman-temannya itu terlibat juga dalam kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan area pantai Pulau Elbaf. Admiral Fujitora datang bersama dengan armada yang sangat banyak. Namun dia terkejut begitu tiba di tempat itu, karena pasukan yang sudah datang lebih dulu kini telah tumbang di atas kapal mereka masing-masing. Fujitora bertanya-tanya siapa yang melakukan hal ini. Sebelum dia memasuki Pulau Elbaf, dia terlebih dahulu menghubungi Akainu dengan Denden Mushi untuk melaporkan semua keadaan yang sedang terjadi. Bisa Admiral Kun tebak bahwa nanti Akainu juga pasti akan sangat terkejut, tapi masih belum jelas langkah apa yang akan diambil oleh Fleet Admiral itu. Bisa jadi dia akan mengirim pasukan tambahan untuk pergi membantu Fujitora di sana, sebab misi di Pulau Elbaf ini terbilang sangat penting, sehingga tidak boleh sampai gagal. Terakhir, diperlihatkan kembali Rayleigh dan kawan-kawan. Mereka sedang minum-minum dulu di bar pelabuhan Pulau Elbaf. Para mantan kru Roger itu tentu tahu cara untuk naik ke dunia matahari, karena pada masa lalu, bajak laut Roger juga sudah pernah datang ke negeri para raksasa itu. Dalam pembicaraan tersebut, Rayleigh berkata bahwa sudah puluhan tahun dia tidak menginjakkan kaki di Pulau Elbaf. Saat ini, kekacauan sedang terjadi karena ada pihak luar yang menyerang Pulau Elbaf. Sigul bertanya-tanya apa kira-kira tujuan Angkatan Laut datang ke Elbaf. Sunbel pun menduga bahwa para marinir itu datang untuk mengincar Luffy. Kemudian Rayleigh berkata sepertinya di atas sedang terjadi kekacauan besar, karena dari yang bisa dia rasakan dengan Kenmushoku hakinya, di atas ada pertempuran besar. Menurut Rayleigh, dia dapat mendeteksi bahwa Gaban pun sedang terlibat dalam pertempuran itu. Sigul lalu bilang rupanya mereka datang pada keadaan yang sangat menarik. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.